Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu berminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 15 Pak Yanci. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini judulnya Masuklah ke kamarmu, ke dalam kamarmu. Ya. Tujuannya ini disampaikan sebetulnya adalah temanya keintiman dengan Tuhan. Ya, temanya. Jadi saya berusaha untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semua masing-masing mengerti tentang keintiman dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kalimat demi ayat yang kita baca di Good Day itu adalah sebuah perenungan kita untuk semakin dalam lagi kita bisa mengenal Dia, ya. Jadi masing-masing kita itu berurusan dengan Bapa. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan sendiri karena ada awalnya Bapak Ibu ya. Awalnya adalah kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi perjumpaan jangan sampai nanti Bapak Ibu stres ya. Bagaimana saya berjumpa? Saya kok belum berjumpa? Ketika saudara bertemu dengan orang-orang percaya, ketika saudara bertemu dengan jemaatnya yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus, itu adalah perwujudan Kristus sendiri. Maka itu kenapa kita sepertinya dituntut untuk menjadi saksi. Sepertinya kita dituntut untuk menunjukkan sikap yang baik. Padahal sebetulnya itu bukan tuntutan. Itu adalah ekspresi dari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Begitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan tuntutan. Maka itu kalau kita sendiri pribadi mengerti, kenapa kita melakukan diakonia? Karena kita memang adalah ekspresi dari tubuhnya. Kita adalah orang yang percaya, yang menunjukkan bahwa ini adalah keberadaan Kristus. Bahwa hidupku adalah kabar baik bagi orang-orang di sekitarku. Nah, kalau saudara mengerti itu, maka itu bukan lagi tuntutan, tetapi itu menjadi ini adalah ekspresi kami. Itu adalah kasih yang keluar dari hati kami, dari hatiku kepada orang-orang di sekitarku. Jadi bisa paham ya. Jadi itu bedanya. Kalau itu tuntutan kita lakukan dengan kedagingan, atau kita lakukan diakonia, berbuat baik kepada orang, menceritakan tentang Kristus dalam diri kita yang begitu baiknya karena kita menerima anugerah keselamatan dari Dia. Itu bukan lagi sebuah tuntutan yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Begitu ya. Nah, pada awalnya ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus dan saudara menyatakan, ya Engkau Tuanku, Engkau adalah penyelamatku, juru selamat ya. Nah, yang berikutnya, saudara, proses pembentukan kita sebagai orang percaya, sebagai anaknya adalah proses ketika kita secara pribadi, bukan di depan Zoom, bukan di depan mimbar, di panggung, bukan ketika kita sedang menunjukkan sesuatu kepada orang lain, tapi sebetulnya adalah ketika ada di dalam mobil. Jadi saya mau beritahu tentang kamarmu itu adalah bicara tentang tempat yang tersembunyi, yang hanya ada dirimu dengan Dia. Jadi artinya bukan kalau gitu aku nggak punya waktu. Banyak orang nggak punya waktu tapi berjam-jam ada di atas mobil sambil nyetir ya,
menuju perjalanan ke kantor di tol. Ya, nah itu bisa saudara. Ya, contoh, aku nggak punya waktu, tapi berjam-jam di dapur karena sebagai ibu rumah tangga saudara harus mempersiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya, atau profesi saudara adalah seorang koki dan akhirnya berjam-jam di dapur hanya mempersiapkan makanan untuk orang-orang yang memang saudara layani, begitu ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah sebagai tempat tersembunyi yang bisa kita manfaatkan sebagai ini aku bisa punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Nah, sehingga akhirnya apa? Kita di situ membina komunikasi. Saudara melatih diri saudara untuk bicara. Dan bicaranya pun bukan bicaranya ini ya, bukan bicaranya keras-keras gitu, bukan. Saudara bicaranya santai, ya. Saudara mulai melatih bicara dari hatimu. Saudara mulai melatih bicara bukan berdasarkan saudara hanya lip service di bibir saja, tapi saudara belajar untuk melakukannya itu dari hatimu. Jadi saudara bisa bergumam. Jadi saudara bisa bersyukur. Bapak, aku bersyukur ya. Terima kasih ya. Ini tempat tersembunyi bagi saya. Gak ada orang lain di sekitar saya. Benar saudara lihat. Gak ada siapapun orang lain di sekitar saya. Kecuali rekaman ini. Ya. Saya bersyukur Bapak. Saya ada di negeri ini. Saya bersyukur Engkau sudah membawaku bersama dengan satu anakku dulu, ya, terlebih dulu. Jadi contoh seperti itu, saudara. Jadi saudara tahu, ini menjadi tempat tersembunyi bagi saya. Ya, bisa, ya. Diam dalam hati, kayak tadi perjalanan dengan tram. Dalam hati saya bicara, Bapak, ini aku bersyukur. Ini hidupku, aku bersyukur menyerahkan semuanya kepadamu. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu saudara bisa pakai, manfaatkan sungguh-sungguh. Sehingga saudara akhirnya mengerti bahwa, oh ya, melatih ya. Di belakang kemudi, sedang pegang sutil, masak, atau pisau, sedang potong-potong bahan makanan. Kemudian di rumah mengasuh anak, menjaga anak. Mungkin saudara sedang sapu ngepel di rumah. Mungkin saudara sedang membersihkan kamar mandi, mungkin saudara sedang melakukan aktivitas-aktivitas rutin apapun di kantor misalnya. Saudara kan ada bilik sendiri kecil di kantor, walaupun mungkin 1 petak 1 meter kali 1 meter misalnya, menghadap ke komputer. Saudara diam, saudara bisa juga langsung bisa ketik ya, Matius pasal 6 ayat 6 sabda keluar gitu ya. Nah, seperti itu saudara. Jadi akhirnya apa? Ketika di tempat pekerjaan saudara, di tengah-tengah sibuk tuh, saudara ingat sesuatu, ting, saudara ketik ayatnya di komputer, ya, di tempat kerja saudara. Akhirnya saudara pun tetap bisa connect dengan Bapa, walaupun saudara sibuk. Ingat ya, di tengah-tengah kesibukan, saudara tetap bisa. Artinya bukan pada saat saudara sedang setir terus ngelamun, bukan. Ini bukan ngelamun ya. Pandangan tetap melihat ke depan. Kalau saudara presentasi di tempat kerja saudara tetap presentasi, tapi dalam hatimu berkata, Bapak, tolong aku untuk presentasi yang terbaik, sehingga apa yang aku rencanakan dalam pekerjaanku ini itu diterima oleh atasan-atasanku dan aku bisa mengerjakannya dengan kesanggupan dari Engkau. Akhirnya apa? Saudara terus melatih. Terus setiap saat saudara melatih untuk bicara dengan dia dari batinmu, dari tempat tersembunyi. Hatimu tidak bisa dibaca oleh orang, saudara. Omong kosong. Kalau orang bilang aku bisa membaca pikiranmu, itu omong kosong. Kalau iya, itu pun itu yang sedang dibaca oleh dia adalah gelagatmu. Yang dibaca oleh orang tersebut yang disebut mind reader, pembaca pikiran, itu adalah bahasa tubuhmu yang kebaca, terlihat, sorotan matamu, mimik wajahmu yang sedikit, kalau orang-orang biasa tidak bisa melihat itu, tapi orang-orang tertentu dengan tajam bisa melihat itu. Geraknya sedikit, goyang sedikit gitu aja sudah kelihatan ini apa artinya dan dia bisa mengartikan itu. Begitu ya. Jadi si jahat juga sama. Si jahat tidak punya akses
dengan saudara tidak bisa terjang antara saudara dengan Bapa. Si jahat hanya bisa melihat bahasa tubuhmu. Karena itu, saudara perlu terus bina keintiman dengan Tuhan. Saudara perlu terus menjalin hubungan. Ingat saudara, kalau saudara mengalami cinta, saudara mengalami cintanya, maka saudara akan bisa menikmati. Diam saja. Ingat saudara, orang pacaran itu tidak banyak ngomong. Duduk aja di sampingnya, duduk di sampingnya, duduk di sampingnya, duduk di sampingnya. Diam aja. Seperti itu. Jadi keintiman dengan Tuhan itu tidak sulit, saudara. Saudara mungkin mikir, oh gimana ya keintiman dengan Tuhan ya, gitu ya. Jadi ada lagu itu, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati indahnya Dia. Ya, oke ya. Haleluya. Jadi seperti itu saudara. Jadi kita menikmati baitnya, menikmati cintanya, menikmati kehadirannya, saudara. Jadi kita bisa merasakan, oh ya Tuhan baik, ini anugerah. Jadi setiap perbuatanku itu kesanggupan datangnya dari Dia, itu namanya anugerah, kasih karunia. Jadi akhirnya kita bisa memegahkan diri kita, bukan karena kita bisa, tapi karena itu anugerah yang membuat kita bergerak ke sana. Termasuk ketika kita memberi makan orang, menilik orang lain yang sedang sakit, menjenguk orang di penjara, memberi tempat tumpangan itu dalam arti memberikan uang kos kepada orang lain yang sedang tidak bisa punya tempat tinggal, begitu ya. Memberi pakaian kepada orang yang kurang pakaian, seperti itu saudara. Jadi biar hidup kita jadi berkat itu bukan karena keharusan, tapi karena kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman ini tidak bisa dibuat-buat, ini karena semuanya bermula dari perjumpaan dengan Dia. Dan akhirnya kita terus melatih diri kita untuk kita mempunyai hubungan yang indah dengan Dia. Dan di situ banyak masalah yang terjadi, di situ banyak keluhan, di situ juga ada banyak ucapan syukur, di situ ada banyak semua yang akhirnya kita mengerti pelajaran ya, banyak pelajaran. Akhirnya kita mengerti, iya ya, ini langkah demi langkah yang dituntun oleh Bapa sendiri, dituntun oleh Tuhan sendiri. Oke, Tuhan Yesus memberkati.